Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vega di sini. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu permainan softball. Yang dimana kita langsung saja masuk ke materi. Untuk materi yang pertama nanti kita akan membahas tentang apa itu pengertian softball dan bagaimana sejarah softball. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana, membahas tentang peralatan-peralatan yang harus digunakan saat bermain softball. Dan ketiga yaitu adalah teknik dasar, membahas tentang teknik-teknik apa saja yang ada di dalam softball. Kemudian yang keempat adalah manfaat setelah kita bermain softball itu apa, yaitu membahas tentang apa yang kita peroleh dari permainan softball ini bagi kehidupan kita. Untuk pengertian softball sendiri, softball atau yang lebih dengan tulisan intinya softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28 sampai 30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola yang diberi nama pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul yaitu batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau istilahnya dikenal dengan bat. Nah, kita masuk ke timeline sejarah softball dari 1908. Organisasi amatir nasional Amateur Playground Ball Association of the United States telah menyetujui permainan softball. Kemudian tahun 1923 Kongres Rekreasi Nasional menstandarisasi permainan softball ini sendiri, tapi ini belum baku. Lanjut ke tahun 1926, nama softball sudah dibakukan di seluruh dunia, yaitu resmi diberi nama softball. Kemudian di tahun 1933 kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau yang diberi nama Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Selanjutnya tahun 1934 yaitu dibentuknya peraturan bersama dalam softball supaya bisa disepakati bersama bahwa softball ini ada peraturannya. Lanjut ke 1946, ada sedikit perubahan peraturan ya seperti amandemen seperti itu di dalam jumlah pemain, yang dimana sebelumnya itu satu tim terdiri dari 10, kemudian pada tahun 1946 menjadi 9 orang. Kemudian 1950 peraturan kembali diubah yaitu jarak antara pitcher plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki sebelumnya ke 46 kaki atau setara dengan 13,114 meter. Selanjutnya di tahun 1966 lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation yang menaungi seluruh permainan softball di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke posisi pemain softball. Yang pertama itu ada infielder, yaitu dia posisinya jaga di tempat first base, second base atau shortstop yang masih ada di tanah itu. Kemudian yang kedua posisi outfielder, yaitu berada di luar tanah atau biasanya berada di rumputan, yaitu ada posisi right, center dan left. Yang ketiga posisi pitcher atau pelempar dalam softball. Yang keempat ada batter atau runner, ini biasanya tim penyerang dan dia memukul kemudian langsung lari ke first base. Kemudian yang kelima ada posisi catcher, yaitu berada diletak di belakang pemukul atau di belakang batter. Kalau pelemparan dari pitcher itu tidak bisa dipukul, maka akan
ditangkap oleh catcher, yaitu seorang tim penjaga atau tim defense. Dan yang keenam ada umpire, yaitu dia letaknya ada di belakang catcher atau berfungsi sebagai wasit pertandingan. Nah, di sini adalah letak-letak pemain. Yang pertama, pitcher ada di tengah-tengah ini sebagai pelempar untuk sang batter. Dan posisi kedua ada catcher, yaitu berada di belakang batter, berfungsi untuk menangkap lemparan pitcher bila tidak kena pukul. Kemudian yang ketiga ada penjaga yang ada di first baseman, second baseman, dan third baseman. Kok pasti kalian bertanya-tanya, ini ada shortstop. Nah, shortstop ini berfungsi untuk mencegat pukulan dari batter supaya tidak jauh ke outfielder sini. Nah, ini adalah yang berjaga di outfielder, ya ada left fielder, center fielder, dan right fielder. Kemudian untuk sarana dan prasarana ini kita ada, yang pertama ada home plate, yaitu yang ada di home base. Kemudian double base, ini untuk tempat first base, second base, third base, seperti itu. Dan yang ketiga ada pitcher plate, yang sedikit berbeda, ini adalah tempat atau titik dari sang pitcher atau pelempar bola ke arah batter. Nah, ini adalah ukuran lapangan softball. Kalian bisa lihat sendiri, lapangan softball ini berbentuk seperti seperempat lingkaran, dengan di tengahnya ada lapangan persegi infielder, yang dimana ukurannya adalah 18,29 meter. 18,29 meter. Ini kalian bisa lihat sendiri posisi-posisinya dan ukuran-ukurannya lapangan. Nah, ini untuk kalian yang belum pernah melihat lapangan softball ini bentuknya seperti ini kalau di real life. Lalu di sini ada jenis glove di softball atau jenis sarung tangan di softball ini ada dua, yaitu yang pertama glove untuk penjaga atau tim defense in atau outfielder. Kemudian ada glove catcher yang berada di belakang batter. Perbedaannya ini di sini di glove penjaga ada renggangnya di sini. Kalau catcher itu sebenarnya nggak ada renggangnya, ini full padat. Kemudian ke peralatan softball lainnya, yaitu ada bat softball, yang dimana bat softball ini lebih panjang daripada bat baseball. Kemudian ada bola softball. Lalu ada catcher set, ini adalah pakaian lengkap dari seorang catcher. Kemudian untuk peralatan pemain softball wajib, yaitu ada helm softball untuk melindungi kepala dari pukulan bola atau lemparan bat. Kemudian ada sepatu football, yang dimana sepatu ini seperti sepatu bola. Yang ketiga ada jersey football. Ini jersinya sangat rapi sekali kalau jersey softball itu. Lanjut ke teknik dasar. Di dalam softball ada 3 teknik dasar yang penting, yaitu yang pertama melempar, yang kedua menangkap, dan yang ketiga adalah memukul. Untuk melemparan sendiri ada 3 jenis lemparan, yaitu ada lemparan atas, berguna untuk melempar dari jarak jauh ke arah teman. Ini jangkauannya sangat luas sekali kalau lemparan dari atas. Kemudian lemparan samping, biasanya jaraknya agak sedikit medium, tidak jauh dan tidak dekat, dan speednya juga bagus untuk mempercepat flow bola, aliran bola. Dan yang ketiga ada lemparan bawah atau lemparan ground, yang dimana kalau jaraknya kita itu dekat atau masih berada di outfielder atau di rumputan. Selanjutnya ada teknik dasar menangkap.
menangkap ini juga ada 3. Yang pertama adalah cara menangkap bola rendah, yang dimana datangnya bola itu rendah atau lemparan dari ground. Kemudian yang kedua ada cara menangkap bola lurus. Bola ini strike lurus, lemparannya ke arah kita, yaitu kita siap-siap di depan dada. Yang ketiga ada cara menangkap bola tinggi, yaitu menangkap dari lemparan teman atau lemparan lambung. Untuk memukul sendiri ada 4 jenisnya, yaitu berdasarkan dari arah pukulannya atau tujuannya pukulannya itu maka mana. Yang pertama ada pukulan melambung, yaitu supaya bola itu jauh ke luar lapangan. Kemudian yang kedua ada pukulan lurus, itu bola ini cepat dan akan sulit ditangkap. Kemudian yang ketiga ada pukulan rendah. Pukulan rendah ini biasanya mengarah ke bawah dan agak sulit juga ditangkap oleh shortstop karena bolanya rendah. Kemudian yang keempat ada pukulan sentuhan bola, yaitu pukulannya hanya disentuhkan saja, enggak jadi jatuhnya itu malah di depan pitcher bolanya. Untuk manfaat olahraga softball sendiri yaitu ada 4. Yang pertama ada belajar analisis situasi. Nah, di permainan softball ini kita akan diajari tentang bagaimana sih caranya kita menganalisis situasi ketika kita menjadi tim defense maupun offense. Yang dimana kalau kita menjadi tim defense, kita harus menganalisis situasi di mana pemain penyerang dan harus dikemanakan bola softball itu. Ya seperti kalau kita bermain kasti di SD itulah. Bedanya kalau softball itu bisa mematikan tim penyerang bila bola softball itu sudah sampai duluan di base penyerang atau first base, second base atau third base. Yang kedua yaitu belajar berpenampilan rapi. Nah, softball ini adalah satu-satunya olahraga di mana pakaian mereka itu rapi-rapi semua atau keren-keren semua. Kalian bisa lihat tadi di awalan pertama tadi, itu sangat rapi sekali dan keren-keren, bersih lagi itu. Untuk yang ketiga kita akan belajar koordinasi tubuh, di mana koordinasi tubuh ini juga akan melatih koordinasi otak, yaitu dengan menyinkronkan gerakan tangan, kaki, dan mata. Sebenarnya gerakan menangkap, melempar, dan memukul itu juga adalah koordinasi tubuh, antar tubuh. Antara kalau menangkap yaitu antara mata dengan tangan, itu timingnya harus tepat. Kalau nggak tepat ya pasti bolanya akan lepas. Kemudian memukul, bagaimana mata dengan tangan juga, pukulan bola itu harus pas mengenai bat. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, manfaatnya itu belajar melatih emosional. Kenapa? Karena di dalam softball itu kita tidak bisa bermain terburu-buru, karena permainan softball sendiri gamenya itu tidak dengan waktu tapi dengan habisnya pemain penyerang, atau biasanya kalahnya pemain penyerang itu yaitu di home base biasanya ya, dibakar atau gimana. Jadi di sini kita akan melatih emosional, khususnya kesabaran dan juga emosional decision maker atau keputusan. So mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.